Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Andi Adrus, LCMA, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kritis. Yang saya hormati mahasiswa program studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah, iman dan Islamnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan perkuliahan daring pada materi studi kritis terkait tentang Syiah. Alhamdulillah, saya Andras Triatuti menawarkan judul itu mengenal Syiah. Benarkah Syiah sesat? Nah, apa yang kemudian melatar belakangi saya dalam memilih judul tersebut adalah karena Syiah sebagai salah satu sekte dalam pemikiran Islam itu senantiasa menjadi perhatian dalam studi keislaman. Hingga saat ini eksistensi Syiah di Indonesia sering menjadi polemik yang berujung kepada penyesatan. Hal ini tentunya bertolak dengan konsep relativisme dalam memahami Al-Quran dan hadis yang merembes kepada persoalan furu'iyah dan usuliyah. Selanjutnya, dalam konteks sejarah, perbedaan merupakan hal yang lumrah, bahkan ada yang menganggap bahwa sunnatullah. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di masa sahabat, perbedaan pun pernah terjadi pada masa sahabat dalam menafsirkan dan memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan persoalan umat. Namun, kendati berbeda, para sahabat tetap bersatu dalam persaudaraan, yaitu persaudaraan Islam. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam memahami konsep relativisme dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis, itu kita bisa ambil contoh hadis mengenai ikuti sunnahku dan ikuti sunnah khalifah sesudahku. Yang menurut Sunni, khalifah sesudah Rasulullah SAW wafat adalah khalifah yang wajib untuk diimani atau diteladani. Selanjutnya menurut Syiah, khalifah yang layak mengambil kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat adalah khalifah dalam hal ini imamah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Keberadaan Syiah di Indonesia yang memiliki perbedaan dari aspek imamah dan ideologi itu kemudian tidak jarang memicu konflik-konflik atau gesekan-gesekan yang ada. Pada bulan Maret 1984, MUI sempat mengeluarkan fatwa lewat rapat kerja nasional itu terkait tentang kewaspadaan terhadap Syiah. Namun apa yang mesti diwaspadai dalam Syiah? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar saya sendiri selaku pemakalah. Apa yang sebenarnya mesti diwaspadai pada Syiah? Untuk itu saya menawarkan judul mengenal Syiah, yang berarti kadang kita karena kurang mengenal, kurang memahami sesuatu yang akhirnya salah kaprah dalam menilai atau memutuskan sesuatu. Lalu kemudian, benarkah Syiah sesat? Nah, pertanyaan besar ini yang kemudian mengantar pemakalah untuk menyajikan beberapa masalah dalam rumusan-rumusan masalah antara lain. Yang pertama adalah bagaimana Syiah. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan antara Sunni dan Syiah. Bagaimana sekte-sekte yang ada di dalam Syiah. Bagaimana konsep wilayatul faqih dalam Syiah. Dan bagaimana hegemoni Syiah di Timur Tengah dan dampaknya di Indonesia. Secara definisi Syiah, kita seringkali berhadapan pada dua makna. Yang pertama adalah makna leksikal dan yang kedua adalah terminologi. Secara leksikal atau etimologi, Syiah adalah pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu. Syiah juga dalam arti kata lain yaitu tasayyuh, yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat orang-orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Syiah dalam bahasa Arab, Syiah adalah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam yang merupakan bentuk tunggal dari Syi'i yang menunjuk kepada pengikut Ahlul Bait dan Imam Ali.
Secara terminologi, ini agak sulit nih secara terminologi, mengingat sekte-sekte yang ada di dalam Syiah itu banyak. Namun pada PowerPoint ini pemakala menawarkan 3 terminologi Syiah. Yang pertama berasal dari Ensiklopedia Islam. Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Selanjutnya terdapat beberapa ulama yang berpendapat terkait tentang Syiah secara terminologi. Yang pertama adalah Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalat al-Islamiyah wa Ikhtilaf al-Musallin yang menjelaskan terminologi Syiah dengan mengatakan bahwa mereka disebut Syiah hanya dengan dalil karena mengikuti Ali dan percaya bahwa ia lebih utama dari seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal yang merupakan salah satu kitab yang berkaitan dengan mazhab Islam yang mengatakan bahwa Syiah adalah kelompok masyarakat yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam dan khalifah yang ditetapkan melalui nas dan wasiat Rasulullah SAW. Dari ketiga terminologi ini, pemakalah melihat bahwa ada pola yang sama, yaitu meyakini bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang diyakini sebagai imam. Nah, selanjutnya dalil-dalil memilih pemimpin setelah Rasulullah oleh Syiah itu diyakini bukan berasal dari Syiah itu sendiri dalam artian bukan berasal dari keputusan pribadi-pribadi mereka, tetapi adalah keputusan dari Rasulullah SAW menurut Syiah. Selanjutnya, yang berikutnya adalah perbandingan antara Sunni dan Syiah. Di sini sebenarnya ada banyak perbandingan, tetapi saya cuma menawarkan 2 perbandingan saja, yaitu berdasarkan konsep pemikiran politik dan konsep penamaan rukun iman dalam rukun Islam. Yang pertama adalah konsep pemikiran politik Sunni yang meyakini bahwa sepeninggal Rasulullah yang berhak untuk mengemban amanah kepemimpinan adalah Khulafaur Rasyidun. Selanjutnya di dalam Syiah itu ada konsep imamah. Nah, dalam konsep imamah ini nanti akan dijelaskan dalam konsep Usuluddin, mengingat salah satu yang menjadi perbedaan antara Sunni dan Syiah itu adalah memasukkannya konsep imamah dalam Usuluddin atau rukun yang menjadi rukun iman dalam Syiah. Selanjutnya penamaan rukun iman dan rukun Islam. Jika dalam Sunni rukun iman itu dinamakan Arkanul Iman, dalam Syiah rukun iman dinamakan Usuluddin. Di dalam Sunni rukun Islam dinamakan Arkanul Islam, sementara di dalam Syiah rukun Islam dinamakan Furu'din. Apa saja Arkanul Iman di dalam Syiah? Maaf, salah. Apa saja Arkanul Iman di dalam Sunni? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, yang menjadi Arkanul Islam adalah mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sementara dalam rukun iman Syiah yaitu Usuluddin, itu ada 5 konsep yang ditawarkan: ketauhidan, keadilan, nubuwah, imamah dan ma'at. Ada juga konsep Furu'din yaitu sholat, puasa, haji, zakat, humus, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, tawalli dan tabarri. Selanjutnya bagaimana sebenarnya konsep Usuluddin di dalam Syiah? Yang pertama adalah keyakinan kepada ketauhidan. Sama halnya Sunni, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Selanjutnya, yang kedua adalah konsep keadilan. Bagaimana konsep keadilan dalam Syiah? Dalam Syiah meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Adil. Begitupun dengan Sunni. Sunni pun meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Adil, tidak berbuat zalim dan aniaya kepada umatnya. Selanjutnya, bagaimana konsep
kenabian dalam Syiah. Sama halnya dengan Sunni meyakini bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. Selanjutnya konsep imamah ini adalah konsep yang berbeda dalam Sunni. Ketika Sunni meyakini bahwa setelah Rasulullah adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, tetapi di dalam Syiah kepemimpinan setelah Rasulullah adalah kepemimpinan imamah. Nah, dalam prinsip imamah, Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan al-hikmah al-ilahiyah menuntut perlunya kehadiran seorang imam sudah meninggalnya seorang rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dalam memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi. Kehadiran seorang imam ini kemudian dipahami dalam ajaran Syiah sebagai konsep yang mesti ada dalam Syiah. Oleh karena itu Syiah meyakini bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, seorang imam untuk setiap masa itu mesti ada untuk melanjutkan misi Rasulullah. Nah, selanjutnya adalah konsep hari akhir. Hal ini juga sama dengan Sunni yang meyakini bahwa akan ada yang namanya hari akhir, hari yang dimana amal ibadah kita akan diperhitungkan. Selanjutnya ada beberapa sekte-sekte dalam Syiah, yaitu sekte Kaisaniyah, Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan sekte Gulat. Nah, ini adalah gambaran terkait tentang bagaimana sekte-sekte itu lahir. Mulai dari Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah yang akan melahirkan sekte Kaisaniyah yang merupakan anak tapi tidak dari rahim Fatimah, yaitu Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, lahirlah sekte Kaisaniyah yang tidak begitu berkembang. Selanjutnya ada sekte Zaidiyah yang itu berasal dari keyakinan kepada kepemimpinan setelah Imam Husain adalah Imam Ali Zainal Abidin. Lalu lahir pemikiran Isna Asyariah yang menganggap bahwa setelah Imam Husain ada Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Taqi, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi. Ada juga kepemimpinan Ismailiyah atau Imam tujuh imam, yaitu setelah Imam Husain ada Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far, dan Imam Ismailiyah. Jadi ada beberapa sekte ya. Sebenarnya di dalam Syiah itu ada 30-an sekte, tetapi dalam hal ini itu kita cuma membahas 5 sekte saja. Sekte yang paling sering didiskusikan. Yang terakhir itu adalah namanya sekte Gulat. Sekte Gulat ini adalah sekte yang sangat ekstrem di dalam Syiah. Karena sekte Gulat ini menurut Baghdadi itu bisa kita bagi menjadi empat sekte yang besar dalam sekte Gulat. Yang pertama adalah sekte Al-Sabaiyah, yang kedua adalah sekte Al-Khotobiyah, yang ketiga adalah sekte Al-Ghurabiyah, dan yang keempat adalah sekte Al-Qoromitah. Nah, menarik dalam sekte Al-Khotobiyah adalah sekte yang menganggap bahwa Imam Ja'far As-Shadiq dan leluhurnya itu adalah Tuhan. Selanjutnya pada Al-Sabaiyah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Selanjutnya ada juga sekte Al-Qoromitah yang ekstrim juga, yang kemudian membolehkan adanya hubungan seks antara sesama pengikut dengan tujuan untuk mempererat hubungan kasih sayang. Ada juga sekte Al-Ghurabiyah yang memandang bahwa sebenarnya malaikat Jibril mengalami kekeliruan dalam menyampaikan wahyu yang seharusnya katanya itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, melihat dari adanya beberapa sekte-sekte ini, ternyata tidak semua sekte benar-benar mengikuti usuluddin yang ada di dalam Syiah itu sendiri. Seperti keyakinan kepada konsep kenabian, masih ada sekte di dalam Syiah yang meyakini bahwa nabi yang paling pantas untuk menjadi nabi terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ada juga sekte yang tidak meyakini ketauhidan. Dalam hal ini meyakini bahwa Imam Ja'far, Imam Ali, atau leluhur-leluhurnya itu adalah Tuhan. Nah, sementara yang kita yakini bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi, namun dibalik itu ada juga sekte-sekte yang sejalan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, yaitu sekte yang meyakini tentang konsep ketauhidan, konsep kenabian, dan konsep ma'ad yang sama dengan apa yang diyakini oleh mazhab Sunni. Nah, selanjutnya ada konsep wilayatul faqih. Ini sebenarnya saya tidak terlalu banyak menjelaskan konsep wilayatul faqih karena materi ini akan dijelaskan oleh saudari kita, Bapak Ketua Tingkat, terkait tentang wilayatul faqih pada pertemuan ke-14. Nah, yang
perlu dipahami di sini dalam konsep wilayatul faqih itu adalah konsep ini diusung oleh Imam Khomeini pada tahun 1979 yang kemudian menempatkan rahbar sebagai pimpinan tertinggi di Iran. Nah, di mana setelah sepeninggal Imam ke-11 ada Imam Mahdi yang kemudian menggantikannya, dan kemudian Imam Mahdi ini pernah mengalami yang namanya masa kegoiban sugro dan kegoiban kubro. Pada masa kegoiban sugro, para Imam Mahdi ini memiliki empat orang wakil, yaitu Abu Amr Utsman, Abu Ja'far Muhammad, Abu Al-Qasim Al-Husain, dan Abu Al-Hasan Ali, yang kemudian dijadikan rujukan marja'iyah oleh kaum muslim Syiah. Namun sepeninggal mereka terjadi kegoiban kubro hingga hari ini, dan di mana ada wasiat dari Imam Mahdi menurut Syiah, yaitu kebolehan untuk kemudian menetapkan atau mengikuti ulama-ulama yang paham terkait tentang agama dan amalan-amalannya yang dinamakan sebagai marja taklid. Nah, dari semua apa yang kita pelajari tentang ini, itu kita akan masuk kepada konsep yang namanya selanjutnya, di atas marja taklid ini ada yang namanya pemimpin tertinggi di dalam Iran, yaitu rahbar. Rahbar ini adalah pemimpin spiritual, berbeda dengan presiden, yaitu pemimpin politik di dalam negara Iran. Kenapa kemudian konsep wilayatul faqih ini hadir? Karena konsep ini hadir karena diyakini bahwa Imam Mahdi adalah imam yang akan hadir di akhir zaman, yang kemudian pada saat ini mereka mempersiapkan kedatangannya dengan menghadirkan negara Iran, negara Islam Iran, yang di dalamnya ada pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual, untuk kemudian menunggu kedatangan dari Imam Mahdi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hegemoni Syiah di Timur Tengah dan dampaknya di Indonesia. Ini juga saya kurang begitu terlalu dalam menyinggung terkait tentang ini, mengingat waktu dan kesempatan saya untuk terus mendalami materi terkait tentang hegemoni ini. Nah, yang pertama itu adalah saya cuma menyinggung tentang revolusi Iran pada tahun 1979 oleh Imam Khomeini, yang kemudian menumbangkan rezim Reza Pahlavi yang menjadi titik kebangkitan dari Syiah di dunia internasional. Selanjutnya pernah juga terjadi invasi di Irak pada tahun 2003 yang kemudian berdampak pada kondisi politik di Timur Tengah yang diwarnai dengan konflik-konflik sektarianisme antara Sunni dan Syiah. Ternyata konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, di negara Lebanon, Yaman, di Suriah, itu kemudian berefek kepada Muslim di Indonesia. Konflik sektarianisme juga terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sampang Madura hingga hari ini, dan kasus penyerangan pesantren Yapi di Pasuruan. Jadi sekiranya kalau kita melihat dari bagaimana pengaruh geopolitik internasional itu ternyata mempengaruhi politik di Indonesia dan mempengaruhi peradaban-peradaban yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya seharusnya kita tidak terlalu ikut campur dengan politik-politik yang ada di dunia internasional, karena negara kita itu sangat banyak masyarakat muslimnya yang sangat sensitif ketika dimainkan isu-isu agama. Nah, mungkin itu saja dari saya, akhir kata untuk menjawab judul besar dari makalah ini, apakah benar Syiah itu sesat? Jawaban saya sejauh ini adalah di dalam Syiah itu ada yang sesat dan menyesatkan, tetapi ada juga yang sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya adalah Syiah-Syiah yang meyakini terkait tentang konsep ketauhidan, Tuhan yang Maha Esa, konsep kenabian Muhammad sebagai Rasul Allah, dan konsep ma'ad, hari akhir, bahwa akan ada hari akhir di kehidupan. Nah, tentunya upaya memahami perbedaan antara Sunni Syiah ini kemudian menjadi langkah kecil kita untuk menggapai persaudaraan Islam. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Haji Andi Adrus, LCMA, yang telah memberikan materi ini, dan materi ini adalah materi yang baru bagi saya dan menarik tentunya untuk kemudian saya kembangkan di kemudian hari.
Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyisihkan waktunya untuk mendengarkan materi ini. Billahi taufiq wal hidayah, mohon kritikan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.